dan alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darno dari Gedung Perahu Padas. Pak Darno dari Gedung Perahu. Nggih. Monggo. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah terhadap ketiga pemateri, terhadap pencerahan pagi ini. Sangat jelas bagi kita semua untuk memahami tentang kerusakan kehidupan saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya menggelitik tadi yang disampaikan Ustadz Natib, ya, yang karena keterbatasan waktu ya, karena keterbatasan waktu, maka ya belum jelas istilahnya saya. Makanya di kesempatan tanya jawab ini saya ingin mengorek kembali apa yang harus kita lakukan terhadap umat ini terkait dakwah yang harus disampaikan pada umat agar umat ini benar-benar mengerti bagaimana cara kita untuk mengembalikan kehidupan Islam di muka bumi ini dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu pertanyaan kami, atau istilahnya mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita mengembalikan kehidupan Islam di saat sistem yang sampai sekarang ini kita rasakan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Tadi kan pertanyaannya ya juga apa yang harus dilakukan gitu ya. Tentu yang harus dilakukan itu banyak. Yang perlu kita lakukan itu banyak. Tetapi kalau mau dilihat poin besarnya untuk saat ini, saya melihat yang sangat urgen dilakukan itu adalah ifhamul ummah, memahamkan umat satu, bahwa Islam itu agama satu-satunya yang benar. Itu satu ya. Jadi dakwah dimanapun harus ada poin ini, Pak. Karena di luar sana itu mulai ada kampanye bahwa semua agama itu sama benar. Sama benar. Ini pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah. Jadi harus ditanamkan ke tengah-tengah umat bahwa Islam itu satu-satunya din yang benar. Yang kedua, Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Juga harus dipahamkan ke tengah-tengah umat. Dan ketika umat itu paham bahwa Islam itu agama yang sempurna, maka umat Islam sejatinya tidak butuh terhadap din yang lain, terhadap ideologi yang lain, tidak butuh. Mengapa? Sudah cukup dengan Islam. Dan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Kafah itu artinya apa? Menyeluruh. Kafatan. Dan ini juga saya dengar di pengajian seperti ini kemarin di Ponorogo, yang menyampaikan itu Ustadz Anang Umar, seorang guru di sana. Beliau menyampaikan kafah itu selain artinya menyeluruh juga artinya menahan. Kafah itu artinya menahan. Maka berislam secara kafah, ajaran Islam semuanya harus dilakukan dan tidak boleh umat Islam itu memasukkan ajaran yang lainnya ke dalam kehidupannya. Kafah itu ditahan sistem yang lain itu. Itu baru disebut masuk Islam secara kafah. Semua yang diajarkan Islam itu dijalankan, yang bukan ajaran Islam ditolak. Dan ayat itu memang turunnya, asbabun nuzulnya atau sababun nuzulnya itu ada orang Yahudi yang masuk Islam tapi nawar tiap hari Sabtu pengen tetap merayakan hari Sabat, gitu loh. Nah, oleh Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dilarang kalau masuk Islam itu secara kafah, jangan bawa-bawa ajaran lain ke dalam kehidupan seorang muslim. Nah gitu, itu makna dari kafah. Nah, umat Islam harus dipahamkan ini, Pak. Hidupnya itu
harus diatur dengan Islam saja. Tidak boleh ridho umat Islam itu hidupnya diatur dengan aturan-aturan kufur. Wong perintahnya itu umat Islam harus mengatur umat lain dengan Islam. Lah kok malah umat Islam diatur oleh aturan-aturan lain. Kok ridho? Itu bisa membahayakan nanti di akhirat, gitu. Bisa membahayakan di akhirat. Ridho diterapkannya hukum-hukum kufur atas mereka itu bisa membahayakan akidah. Kan bilangnya sudah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ridhonya itu hanya untuk Islam. Itu yang pasti ditanamkan ke tengah-tengah umat. Ini juga mestinya menjadi isi ceramah para mubalik gitu. Satu, Islam agama yang benar, yang kedua Islam agama yang sempurna. Umat Islam tidak butuh ideologi yang lain. Cukup Islam saja. Tidak perlu Islam itu ditambah-tambahi yang lain. Nah, ini Islam apa adanya tadi itu. Tidak dicampur dengan ideologi yang lain. Dan kalau ada ideologi yang lain dipaksakan kepada umat Islam, dipakai mengatur umat Islam tidak boleh ridho. Yang harus dilakukan apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak bisa fa bilisanihi. Kalau tidak bisa fa biqalbihi. Hatinya tidak boleh ridho. Itu paling minimal. Nah begitu. Kalau ini nanti viral pemahaman ini, bahwa umat Islam itu meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, satu-satunya ideologi yang benar, dan yang lain itu batil. Hanya Islam yang akan mengantarkan ke surga, yang lain itu mengantarkan ke neraka. Mereka paham bahwa umat Islam harus mengatur dirinya dengan Islam, bahkan mengatur umat lain itu dengan Islam. Dan tidak ridho diterapkan hukum-hukum kufur kepada mereka, maka itulah perubahan sosial. Gitu. Dan kalau itu dilakukan, kita tidak perlu hijrah kemana-mana. Gitu kan? Ketika itu terjadi, tidak perlu hijrah kemana-mana. Orang lain yang nanti akan hijrah ke Indonesia. Karena Indonesia telah menjadi Darul Islam. Allahu a'lam bishawab. Nah gitu ya. Nanti lebih lengkapnya ya diskusi panjang.